Rahayu, para kadang channel Manunggal Rasa dimanapun Anda berada, kembali kita berbincang-bincang bersama Bopo Ali Mazhar. Rahayu, rahayu, rahayu. Rahayu Bopo Ali Mazhar, kita sekiranya sudah lama tidak para penggemar channel Manunggal Rasa tidak mendengar sepatah dua patah kata dan wejangan-wejangan dari panjenengan ini. Kita juga butuh para kadang ini pengetahuan biar pengetahuan tentang putra ini semakin luas, Pak Ali. Iya. Gini Pak Ali, menurut Pak Ali itu idealnya untuk membaca kunci dalam ajaran Putra Romo itu gimana? Jadi gini, menurut filosofi membaca kunci itu kan kumpul nunggal suci. Yeah. Tapi yang lebih utama sebenarnya dalam ajaran Romo itu tidak ada batasan yang apa itu istilahnya menjadi patokan yang sangat krusial tidak. Tetapi membaca kunci itu idealnya kalau menurut falsafah Jawa itu kan tengah malam. Nah, Jawa dalam filsafat membaca kunci ini, mengapa kok di tengah malam? Dengan keheningan inilah kita belajar bagaimana kita memberikan satu inspirasi bagaimana kita mencari Tuhan. Dalam istilahnya apa? Ketika di tengah malam, keheningan malam, bahasanya apa? Sidem kayon ini kan bahasanya apa? Kita diwengku oleh alam royo semua. Mengapa? Karena kalau memang kita membaca kunci dengan lakunya benar, dengan membaca kunci bahasanya benar, dengan membaca kunci dengan bukan hanya membaca saja, tapi diilhami betul, diresapi betul, Maha Suci nanti akan memberikan satu bahasanya apa? Romo Mangestoni ini itu. Karena apa? Kita sudah diilhami oleh alam royo. Kalau malam ini benar-benar keheningan malam, biasanya walang Metekeonggo, semua tumbuh-tumbuhan, semua tanaman itu sudah mengayomi sampai para leluhur kita juga ngayomi. Kunci mahannya di situ. Istilahnya kalau tengah malamnya neng-nengnya itu luweh ada gitu ya. Ya bukan luweh ada, tapi benar-benar dengan keheningan itu kita akan tahu bagaimana Tuhan nanti menyatukan dengan kita. Bahasanya apa? Ada filsafat Tuhan itu tidak jauh dengan kita. Bahasanya apa? Kalau sudah mungkin lagu suci ning suci, Romo Mangestoni ini dalam arti keheningan malam itu sucinya suci itu. Idealnya di tanah Jawa itu membaca kunci itu harus tengah malam. Iya. Idealnya. Meskipun ora ono apa-apa maca kunci, ono apa-apa maca kunci, tapi meskipun idealnya di tengah malam, tapi dimanapun di saat apapun ya tetap maca kunci, tapi untuk kunci untuk nenuwun yang sesungguhnya yang lebih cepat sampainya itu idealnya tengah malam gitu ya. Di tengah malam idealnya tengah malam. Bahkan dalam falsafah Jawa itu kalau kita berdoa kepada Yang Maha Suci itu bahkan lampu itu dipateni, Mas. Ya kalau orang-orang dulu itu rata-rata. Mengapa? Keheningan dengan kita dengan rasa nol kita sudah tidak berpikir apa-apa dengan rasa dengan rasa kita itu memanjatkan berdoa ini. Akhirnya Maha Suci memberikan satu kanugerah yang luar biasa. Itu gimana, Pak Ali? Baca kuncinya itu maksudnya dihitungi apa sekuat kita baca kunci atau gimana itu? Tapi kalau menurut ajaran Romo yang sebenarnya kalau kita bicara ulang uruk Mas ya, membaca kunci tetap kita berpedoman yaitu 7 membaca kunci. Tetapi kalau sudah 7 membaca kunci, kita berdiam sejenak akhirnya sesudah 7 patrap itu sudah dilaksanakan 7 kali, akhir sebanyak-banyaknya itu lebih mahanani malah. Tapi idealnya kita sudah dengan ajaran Romo itu 7 kali sembah rogo kita itu. Ya. Kalau sudah sembah rogo itu akhirnya kita membaca kunci yang lebih banyak, itu lebih baik sebenarnya.
Cuma hanya trap-trapan, trap sulinya itu idealnya itu 7 kali. Iya. Gitu Habis loh. itu saya habis itu baca sekuatnya atau sampai sekuatnya ning-ningnya itu ya. Iya. Bayangkan luar biasanya apa? Gusti ingkang Maha Suci, kula nyuwun pangapura dumateng Gusti ingkang Maha Suci, sir olah dat olah sifat olah, kula sejati sejahtera, kula nyuwun wicaksana, kula nyuwun panguwasa. Dalam bait-bait inilah kalau kita memang itu satu bait dengan satu kata lain ini kan berhubungan. Dengan urip kita. Gusti ingkang Maha Suci kula nyuwun pangapura. Ya kita ketika kita menghadapi Sang Maha Suci ini, mengapa kita minta pengampunan? Karena banyak kesalahan-kesalahan yang kita hadapi setiap hari. Bahasanya apa? Sebelum kita menghadapi pengampunan ini, dosa kita yang banyak ini, kalau kita sudah minta pengampunan, dengan membaca kunci yang benar, Gusti Ingkang Maha Suci melimpahkan karunia kepada kita. Pengampunan inilah yang kita harapkan. Cuma manusia itu kan berusaha. Gitu loh. Selagi manusia hidup kan berusaha menipiskan ya Pak. Ya, menipiskan. Kalau menghilangkan kan nggak bisa. Kalau menghilangkan sesuatu itu nggak bisa. Manusia hidup itu fitrahnya kan kesombongan, keangkara murkaan. Bahasanya kalau kita sudah punya kaya, keangkuhan. Ini karena itu panglebri luput itu apa emang? Ya kita minta pengampunan itu. Iya. Kalau itu kita menghapuskan itu tidak bisa. Menipiskan ego pribadi itu bagian daripada ajaran Romo juga tertuang kita dalam kunci itu. Iya, benar itu. Selagi manusia masih hidup itu semua tidak mungkin bisa dihilangkan ya Pak Ali ya. Memang itu kodrat manusia, tapi tugas kita menipiskan. Sekarang contoh Mas. Luar biasanya, Pak. Kula nyuwun wicaksana, kula nyuwun panguwasa. Di dalam ajaran trap-trap kehidupan berbangsa dan negara hari ini, membaca kunci itu, kita nyuwun wicaksana, kita bijaksana dulu. Iya. Baru penguasa. Kalau kita sudah bijaksana dulu, baru menguasa, kalau berkuasa, akhirnya kita kan tidak adigang adigono pada sesamanya. Iya, benar. Dalam konteks apa? Kita tarik wicaksana itu intinya apa? Ya tresna welasase. Iya. Marang sepadanya. Nah, terus waras sepadanya apa? Ini bagian daripada proses ajaran Jawa, ajaran putra. Jadi kalau memang ajaran putra itu kalau diperas kunci ini dalam membaca kunci bait-bait itu intinya cuma satu kita. Terus waras sepadane. Iya. Nah, ketika kita sudah mengunci terus sepadane, kita sudah berbuat baik kepada manusia. Yang terakhir orang itu yang harus menjadi contoh itu apa? Satunya kata dan perbuatan. Kalau jadi kita ngomong kunci, perbuatannya sudah ngomong kunci. Sama ini harus selaras ya Pak Ali. Loh, kalau tidak selaras kita nanti akan dieleni urip kita. Wong awake dhewe nyuwun sewu Mas niki, pemone membaca kunci kita dalam perilaku menyalahi kodrat kita. Awake dhewe sing ngapusi ki ajene. Awake dhewe ki ajene ya krasa. Iya, benar. Tetapi kalau kita punya batasan-batasan, misalnya batasan dalam hal moral, pasal membaca kunci itu manusia itu tidak menghadapi keteledoran. Bahasanya Jawa pun tidak sembrono. Kenapa? Ini ada batasan-batasan moral. Maka dari itu harapan kita sebagai putra Romo memaknai kunci, memaknai membaca kunci yang baik ini, kumpul nunggal suci inilah yang menjadi bagian daripada kita itu kalau diperas yaitu terlasesnya itu. Sangat gamblang sekali nopo ingkang Pak Ali sampaikan hari ini Pak Ali. Semoga dengan ulang wuruk kita ini menjadi ulang wuruk juga bagi kadang-kadang yang melihat channel Manunggal Rasa. Iya. Mungkin demikian tadi yang dapat kita ulang wuruk bersama Bapak Ali Mazhar, semoga bermanfaat bagi kadang-kadang channel Manunggal Rasa dimanapun berada. Rahayu.